Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Akmal Putri dengan NIM 22320111015, mahasiswi semester 4 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan dari tugas perbaikan nilai mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia semester 4 sebelumnya yang terhormat, yaitu Ibu Rizka Ginelita Dwi Putri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah berdirinya ICC. Nah, video ini akan menyambung dengan video saya yang membahas mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM ad hoc kasus Holocaust atau genosida di Jerman yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kaum Yahudi. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ICC. Nah, ICC atau kepanjangannya yaitu International Criminal Court, yang berarti Mahkamah Pidana Internasional, merupakan sebuah pengadilan pidana internasional yang permanen yang didirikan untuk mengadili suatu individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius dan juga paling meresahkan masyarakat internasional. Nah, kejahatan-kejahatan tersebut bisa berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan juga kejahatan agresi. Nah, Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court atau disingkatnya ICC merupakan suatu badan peradilan permanen yang didirikan oleh Statuta Roma, Pengadilan Pidana Internasional yang didirikan pada tahun 1998 yang bertugas untuk menyelidiki, menuntut, dan juga mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan genosida, kejahatan perang, dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan, dan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada individu yang dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut. Nah, pada tanggal 1 Juli tahun 2002, setelah jumlah negara yang diperlukan sekitar 60 meratifikasi perjanjian tersebut, yang dimana pengadilan ini memulai persidangannya. Nah, ICC ini berkantor pusat di Belanda, yaitu di Den Haag. Nah, meskipun Statuta Roma ini dipuji secara meluas, ada sekitar 140 negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut, dan kemudian perjanjian tersebut mulai berlaku. Nah, terdapat sedikit negara dari Timur Tengah atau Asia yang bergabung. Nah, selanjutnya pada tahun 2002, Cina, Rusia, dan Amerika Serikat telah menolak untuk berpartisipasi, dan Amerika Serikat telah mengancam akan menarik dirinya dan juga pasukannya dari pasukan penjaga perdamaian PBB, kecuali warganya baik militer maupun sipil. Nah, yang dimana dibebaskan dari penuntutan oleh ICC. Namun demikian, dalam waktu 5 tahun setelah sidang pertama, ada lebih dari 100 negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Nah, yang dimana semua negara ini negara anggota yang diwakili oleh majelis negara-negara pihak yang mengawasi kegiatan ICC. Kemudian, sejarah pembentukan ICC ini ditelusuri kembali ke periode setelah Perang Dunia II. Nah, setelah kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman dan juga Jepang yang memicu perlunya sistem peradilan internasional. Nah, pada tahun 1946, negara-negara sekutu membentuk International Military Tribunal atau IMT untuk mengadili para penjahat perang di Nuremberg dan juga Tokyo. Nah, pengalaman ini dapat menunjukkan betapa pentingnya sebuah lembaga permanen yang dapat menangani kejahatan internasional secara lebih efektif. Nah, kemudian sejarah dan pembentukan ICC ini
dimulai dari sebuah ide untuk memiliki suatu pengadilan pidana internasional bukanlah suatu hal yang baru. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Tribunal Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo didirikan untuk mengadili para pimpinan Nazi dan juga Jepang atas kejahatan perang yang telah dilakukan. Namun, pengadilan-pengadilan tersebut bersifat ad hoc dan hanya didirikan untuk menangani kejahatan-kejahatan yang telah terjadi dalam konflik tertentu. Nah, mengapa ICC ini sangat dibutuhkan? Yang pertama, ICC ini sangat dibutuhkan karena untuk menjaga keadilan internasional, yang dimana ICC ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional yang paling serius dapat diadili dan juga dihukum terlepas dari kewarganegaraannya, mereka mau atau posisi mereka dalam pemerintahan. Yang kedua itu pencegahan kejahatan. Nah, dengan adanya ICC ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan juga mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan internasional lainnya yang akan ada di masa depan. Lalu yang ketiga itu untuk perlindungan bagi korban. Nah, ICC ini memberikan mekanisme dan juga perlindungan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan dan juga reparasi. Nah, ada pula landasan hukum dari ICC yaitu Statuta Roma. Nah, perjanjian internasional ini ditandatangani pada tahun 1998 dan mulai berlaku pada tahun 2002. Nah, Statuta Roma ini mendefinisikan kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC yang menetapkan prosedur hukum dan mengatur struktur organisasi ICC. Nah, ICC ini memiliki yurisdiksi terhadap individu, bukan suatu negara. Namun, ICC hanya dapat melakukan penyelidikan dan juga penuntutan jika yang pertama, negara tempat kejahatan terjadi tidak mampu dan tidak mau melakukan penyelidikan dan juga penuntutan sendiri. Lalu yang kedua itu situasi kejahatan telah dirujuk ke ICC oleh Dewan Keamanan PBB. Lalu yang ketiga yaitu negara pihak Statuta Roma telah menerima yurisdiksi ICC atas situasi tertentu. Nah, ICC ini memiliki fungsi juga, yaitu berfungsi sebagai pengadilan terakhir atau jalan terakhir, yang berarti bahwa ia hanya akan mengambil alih kasus tersebut jika sistem peradilan nasionalnya tidak mampu dan juga tidak bersedia untuk menuntut kejahatan yang sama. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan ICC. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata atau dalam penyampaian materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.